Oke, kelas kali ini kita membahas tentang sebuah recontext ya. Recontext itu sendiri memiliki makna yaitu re and count yang berarti menghitung ulang ataupun menceritakan kembali cerita di masa lampau. Nah, tergantung dari konteks kalimat yang digunakan. Nah, pada materi kali ini tentu saja yang kita bahas adalah menceritakan kembali cerita di masa lampau. Nah, berikut ini adalah penjelasannya seperti ini. Recontext dalam bahasa Inggris, recount is retelling of an event or series of events. Nah, dengan kata lain, recount merupakan sebuah teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan pengalaman ataupun kejadian di masa lalu yang telah dialaminya. Itu adalah sebuah pengertian dari recontext. Kemudian, macam-macam dari sebuah recontext. Nah, macam-macam dari konteks ada 3. Yang pertama adalah personal recount, yang kedua adalah factual recount, yang ketiga adalah imaginative recount. Nah, penjelasannya, personal recount adalah recount yang menceritakan pengalaman pribadi di masa lampau. Factual recount adalah merupakan bentuk recount yang menceritakan fakta-fakta yang telah terjadi di masa lampau. Imaginative recount adalah yaitu recount yang berdasarkan hayalan atau imajinasi. Kemudian ciri-ciri dari recontext. Ciri-ciri dari recontext ya. Yang pertama, menggunakan past tense atau waktu yang sudah lampau. Yang kedua, banyak menggunakan kata action verb. Action verb. Yang ketiga adalah banyak menggunakan conjunction. Yang keempat, menggunakan adverb of time and adverb of place, ya, keterangan waktu atau keterangan tempat. Dan yang terakhir adalah menghubungkan urutan peristiwa berdasarkan kronologi kejadian. Jadi dari awal sampai dengan terakhir itu ceritanya beruntut dari awal terus tengah atau sebuah kejadian apa atau klimaksnya dan kemudian nanti penutupnya bagaimana. Nah, apa sih fungsi dari recontext itu? Nah, karena recontext merupakan jenis teks yang menceritakan ulang kejadian atau peristiwa yang sudah lampau, maka fungsi dari recontext itu sendiri adalah untuk menarik perhatian si pembaca dan memberikan hiburan bagi si pembaca. Sangat simpel sekali ya. Nah, dalam teks recount itu mempunyai generic structure-nya. Ada 3 generic structure-nya. Yang pertama adalah orientation. Yang kedua adalah events. Yang ketiga adalah reorientation. Orientation, pada bagian ini penulis menjelaskan temanya apa dan bagaimana latar belakangnya secara jelas ya. Yang kedua, events, yaitu sebuah peristiwa yang terjadi mulai diceritakan oleh si penulis berdasarkan kronologi kejadian. Yang ketiga, reorientation. Reorientation ini bisa disebut dengan kesimpulan dalam sebuah cerita, yaitu memberikan sebuah kesimpulan dari cerita tersebut bagaimana. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan seksama dalam materi recontext. Jadi semoga kalian paham. Terima kasih.